program Inspirasi Pemuda. Pada saat malam hari ini saya mau mengajak atau saya mau men-share firman Tuhan tentang kehidupan pemuda remaja. Tema yang saya angkat pada saat malam hari ini adalah pemuda yang mempunyai tujuan yang pasti. Mempunyai tujuan atau masa depan merupakan harapan di dalam kehidupan setiap anak muda maupun remaja. Ya. Perlu kita ketahui bahwa posisi kita hari ini merupakan suatu keputusan yang telah kita ambil pada hari-hari kemarin. Kalau anak SMP, ya, dia berpikir setelah tamat nanti saya melanjut di mana. Kalau sudah masuk SMA, setelah tamat SMA nanti saya mau kemana. Nah, teman-teman, ya, pemilihan secara selektif sangat penting sekali kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Banyak sekarang ini kita lihat kehancuran dan kegagalan pemuda remaja itu adalah ketika kita sama-sama dengan masa depan kita. Kita ragu-ragu kita mau jadi apa. Satu kesaksian di dalam hidup saya, ketika saya mengambil satu keputusan untuk ikut sekolah Alkitab, pada waktu itu setelah saya tamat SMK, ya, saya terjun di dunia kerja. Nah, ketika saya di dalam pekerjaan, banyak tawaran-tawaran yang menawarkan saya untuk melanjut kuliah. Nah, di dalam pekerjaan juga saya mengalami kehancuran. Saya merokok dari kelas 8 SMP sampai setelah tamat SMK saya merokok, dan di dalam situasi itu membuat keadaan saya sangat begitu buruk sekali. Nah, ketika ada tawaran untuk kuliah, membuat saya mundur. Nah, nanti kita lihat, ya, setelah saya mengambil keputusan untuk tidak ikut kuliah itu, maka kehidupan saya untuk saat ini, ya, seperti yang kita ketahui bahwa saya baik-baik saja. Tetapi banyak kawan-kawan, ya, yang sudah melanjut, banyak juga yang rusak, tapi ada juga yang selamat. Nah, permasalahannya terletak di mana sekarang? Apakah di dalam pekerjaan, ya, pekerjaan itu menghancurkan kita, atau masalahnya juga di dalam ketika kita kuliah, apakah kuliah itu yang bermasalah? Nah, makanya pada saat malam hari ini saya mau men-share beberapa hal tentang bagaimana memiliki masa depan yang pasti. Kita belajar dari firman Tuhan, Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25. Ya, sekali lagi, Amsal pasal 16, ayatnya yang ke-25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ayat ini, ya, sama dengan bunyi Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-12. Di sini juga dikatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, teman-teman, seperti saya katakan tadi bahwa, ya, di dalam mengambil satu keputusan itu kita harus selektif supaya kedepannya kita tidak salah jalan dan kita tidak menyesal. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita itu mempunyai tujuan hidup yang pasti di dalam Tuhan? Nah, saya akan membagikan beberapa tips. Di sini saya ada 3 tips. Yang pertama adalah ketika kita mempunyai atau memiliki Yesus dalam hidup kita. Kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 6. 1 Yohanes 4 pasal 5 sampai 6. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami.
Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, ini adalah yang perikopnya roh Allah dan roh antikristus. Nah, salah satu tips yang pertama adalah ketika kita berada di dalam Yesus. Teman-teman, ketika kita memilih untuk melanjut di sebuah universitas, seringkali kita menyesali, kenapa dulu saya harus memilih universitas ini. Banyak teman-teman saya yang mengeluh, yang dulunya sewaktu masih bersama-sama dia tidak merokok, tetapi setelah dia pergi keluar daerah, ya, hidupnya penuh dengan kehancuran. Kuliah gagal, hidupnya jatuh di dalam pergaulan yang tidak baik. Bahkan katanya di situ untuk kebutuhan sehari-hari saja dia merasa berkekurangan. Nah, dari mana sumber masalahnya? Ya, apakah ketika dia berada di lingkungan itu, atau justru masalahnya berada di dalam pribadinya sendiri? Nah, di dalam ayat ini, Yohanes ini dia berkata bahwa yang berasal dari Allah itu dia mendengarkan firman Allah. Tips yang pertama untuk mempunyai tujuan yang jelas adalah kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pengalaman saya ketika saya berada di dalam dunia pergaulan bebas, ya, terikat oleh rokok, saya sudah mencoba berbagai macam hal. Saya menjaga kesehatan saya menyimpan supaya saya bisa berhenti merokok. Tetapi di dalam berbagai upaya itu saya mengalami kegagalan. Saya tawar-menawar dengan diri saya sendiri. Tetapi ketika suatu saat saya mengambil keputusan saya mau melakukan firman Tuhan, maka puji Tuhan sampai sekarang saya sudah berhenti merokok. Nah, ketika kita jauh di dalam Tuhan, maka kita bisa melakukan apa saja yang kita senangi, yang tidak Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita kuliah bisa saja merusak, ya, kegiatan kita ketika kita kuliah, karena kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dunia ini ada dua jalan. Ada jalan yang sempit dan ada juga jalan yang lebar. Sekarang terserah kita mau memilih yang mana, apakah kita mau jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Saya sarankan kepada teman-teman kita itu masuk melalui jalan yang sempit itu. Karena itu menuju kepada kehidupan. Kita menyalibkan daging kita. Nah, itu tips yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita melayani Tuhan dengan segala kesungguhan dan kerelaan hati. Kita lihat di dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Di sini dikatakan bahwa jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya. Di sini, ya, Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Guru, dia mau melayani. Maka saya juga katakan, kalau kita mau berhasil, kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara dipanggil untuk suatu dunia pekerjaan, untuk menjadi orang sukses, kita tidak akan pernah bisa menikmati hasil pekerjaan itu kalau kita tidak mau kita gunakan untuk melayani Tuhan. Saya sudah merasakannya secara pribadi. Ketika saya bekerja begitu keras, ketika saya mendapatkan sumber penghasilan dari pekerjaan, kekuatan keringat saya, tetapi ketika saya tidak mau melayani Tuhan, justru membawa saya kepada kehancuran. Seperti dikatakan Amsal tadi, ya, kita sangka jalannya lurus, tetapi menuju kepada maut. Dan ketika saya mengerti akan hal itu, maka saya bangkit dari hal itu.
Teman-teman, dimanapun kita berada pada saat ini, walaupun kita sedang kuliah, bekerja, atau masih sekolah, mari kita sama-sama hidup untuk melayani Tuhan. Nah, satu lagi tips yang saya bagikan, bagaimana supaya kita itu mempunyai masa depan yang pasti di dalam Tuhan. Tips yang ketiga adalah ketika kita menjalani hidup ini dengan sabar dan tidak khawatir. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Hidup kita itu penuh dengan pencobaan. Betul. Setiap kehidupan manusia di dunia ini dilanda dengan berbagai pencobaan. Pemuda remaja, ketika kita mengambil satu keputusan, maka ada suatu pencobaan yang menghalangi kita, yang mau membuat kita jatuh. Ketika misalnya saja ketika kita mau kuliah, kita ambil komitmen untuk berhasil, untuk keluar dari lingkungan kita, tetapi pada saat itu lingkungan baru kita terkadang membuat kita terpengaruh, teman-teman pergaulan kita. Nah, saya katakan ini adalah pencobaan bagi kita. Maka ketika tips yang pertama tadi, ketika kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita berani mengatakan tidak pada diri kita sendiri. Orang yang mau mengikut Tuhan harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Nah, ketika kita mempunyai ketiga hal ini, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita memiliki Yesus dalam hidup kita, ketika kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ketika kita taat, ketika kita sabar, tidak khawatir, maka mukjizat Tuhan akan terjadi dalam hidup. Kesimpulannya, kalau pemuda remaja mau sukses, baik itu sekarang Anda menentukan pilihan untuk melanjut kuliah yang sudah tamat sekolah, atau bekerja mencari kebutuhan, kuncinya adalah jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekian saja untuk firman Tuhan pada saat malam hari ini, dan saya menutupnya. Shalom.